Halo Sobat Katolik, jumpa lagi bersama saya di Tahu Katolik. Dalam video kali ini, kita akan membahas alasan-alasan bagi kita mengapa perlu berbangga menjadi seorang Katolik. Pertama, Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri di sekitar tahun 33 Masehi. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18, Yesus mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Kedua, Rasul Petrus yang menjadi Sri Paus pertama Gereja Katolik diangkat oleh Yesus Kristus sendiri. Hal ini dibuktikan dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ketiga, kitab suci atau Alkitab adalah hasil kanon dari Gereja Katolik melalui magisterium gereja dan tradisi suci yang tidak dapat salah. Karena pada dasarnya, kanon Alkitab merupakan sekumpulan kitab yang dianggap oleh suatu denominasi Kristen sebagai terinspirasi secara ilahi. Keempat, Gereja Katolik memiliki 7 sakramen yang berdaya guna dan sah melalui ajaran Kristus sendiri. Dengan kata sifatnya sakramental, dalam bahasa Inggris sakramental, sebagaimana dipahami oleh Gereja Katolik, adalah tanda yang terlihat yang dapat ditangkap oleh panca indera yang dilembagakan oleh Yesus dan dipercayakan kepada gereja, sebagai sarana yang dengannya rahmat dari Allah dinyatakan melalui tanda yang diterimakan, yang membantu penerimanya untuk berkembang dalam kekudusan dan berkontribusi kepada pertumbuhan gereja dalam amal kasih dan kesaksian. Gereja Katolik Ritus Timur umumnya menyebut sakramen dengan istilah misteri atau misteri suci. 7 sakramen tersebut yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen krisma, sakramen perkawinan, sakramen perminyakan atau pengurapan minyak suci, dan sakramen imamat. Kelima, Gereja Katolik memiliki ajaran dan hukum gereja kanonik yang jelas, sehingga umat dapat mengetahui mana hal yang boleh dilakukan atau tidak. Seperti yang kita ketahui, kitab hukum kanonik adalah kitab hukum gereja yang mengatur pedoman hidup bersama iman umat dalam membangun bonum commune atau kesejahteraan bersama. Di dalam kitab ini diatur hak dan kewajiban setiap umat beriman, peran dan tanggung jawab, serta aturan-aturan untuk tata ibadah. Keenam, dalam misa di Gereja Katolik, kita dapat makan tubuh Kristus asli 100%. Bukan hanya menjadi simbol, tapi benar-benar tubuh Kristus melalui konsekrasi doa syukur agung. Dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19 dikatakan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yang ketujuh, di dalam Katolik,
Setiap kita diberi oleh Tuhan malaikat pelindung dan santo santa pelindung. Kita dapat meminta tolong kepada malaikat dan santo pelindung itu untuk melindungi kita senantiasa. Seperti yang disebutkan dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Kedelapan, Gereja Katolik adalah gereja yang satu, tidak terpecah belah, yaitu satu Katolik dan Apostolik. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 berbunyi, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Seperti doa Yesus agar mereka semua dihimpun menjadi satu kawanan dalam satu gembala. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 16 dikatakan, "Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Alasan yang kesembilan, Gereja Katolik sangat kaya akan doa dan devosi sebagai bagian dari tradisi gereja. Kitab suci mengatakan bahwa kita harus berpegang pada dasar ajaran lisan maupun tertulis. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 dikatakan, "Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis." Gereja Katolik memiliki dua ajaran tersebut, yakni ajaran secara tertulis melalui kitab suci dan ajaran lisan melalui ajaran para bapak gereja atau magisterium gereja dan tradisi suci. Alasan yang terakhir atau alasan yang ke-10, Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri akan bertahan hingga akhir zaman dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebagai bukti Gereja Katolik masih kukuh berdiri, sejak 2000 tahun yang lalu, walaupun sering mengalami badai dan goncangan, namun tetap kukuh berdiri di atas batu karang. Demikian video kali ini. Apabila Sobat Katolik punya saran untuk video selanjutnya, mohon beritahu kami di kolom komentar kami. Juga jangan lupa untuk membagikan video kepada Sobat Katolik yang lain, supaya kita bersama-sama semakin mengenal Gereja Katolik. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Tahu Katolik, ku tahu imanku.